Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik. Halo Kak Olen dan Kak Otnil. Halo Kak Ale dan Kak Otnil. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita pada pagi hari ini, Kak Olen mau ingatkan adik-adik untuk duduk di tempat yang nyaman, tidak berisik, dan adik-adik juga kalau duduk jangan ganggu teman di sebelahnya. Mau kakak atau adik jangan digangguin. Nah, jangan lupa siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya juga ya. Oke Kak Olen, sebentar lagi kita akan mulai ibadah, tapi untuk itu kita sama-sama mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PAG PIB. Adik-adik diajak untuk berdiri ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, terpilih pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus wartawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap puji dan syukur ya Tuhan untuk pagi ini. Tuhan sudah membangunkan kami dan membantu kami untuk bersiap-siap mengikuti IMPA kami pada hari ini. Tuhan,
Saat ini kami akan memulai impak kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur pujian pada hari ini, kita akan sama-sama bernyanyi Kita Kerja Sama-sama. Sama-sama, 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 kita kerja sama-sama, senang hati, kerjamu, semuanya buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senang hati. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Adik-adik, pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Kalau Alkitabnya sudah dibuka, untuk cara bacanya, untuk ayat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh adik-adik yang laki-laki bersama dengan Kale. Dan untuk ayat yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik yang perempuan bersama dengan Kak Olen. Mari kita bermazmur. Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi ini, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 247, Kita yang Kecil Tidak Terpencil. Kita yang kecil tidak terpencil. Lagi. Kita yang kecil tidak terpencil. Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman yang berikut ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA
untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan, kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi, adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana? Adik-adik masih semangat kan? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kanita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati juga Kanita yang akan bercerita. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik, minggu lalu kita merayakan turunnya Roh Kudus atau disebut hari Pentakosta. Kalau hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, yang artinya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa. Adik-adik, siapa yang masih ingat ini gambar apa ya? Iya, benar adik-adik. Ini adalah Bahtera. Bahtera Nuh. Pada saat itu, Tuhan memberi air bah. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Mengapa ya Allah memberi air bah adik-adik? Karena manusia berbuat salah, tidak dengar-dengaran kepada Allah. Nah, walaupun Allah sudah memberi air bah, Allah juga yang meredakan air bah. Allah menunjukkan kasih-Nya lewat pelangi. Ada gambar pelangi ya? Indah ya. Allah mau adik-adik, mama, papa, kakak-kakak, dan semua manusia membantu Allah merawat dan memelihara bumi. Gimana ya caranya memelihara bumi?
Kalau adik-adik mau pergi belanja sama mama atau papa, adik-adik tidak lupa membawa tas belanja. Jadi, adik-adik tidak perlu memakai plastik lagi. Lalu, adik-adik juga bisa menggunakan botol minum. Nah, siapa di sini yang mempunyai hewan peliharaan? Adik-adik harus sayang ya sama hewan peliharaannya, diberi makan, diberi minum, dan juga merawatnya dengan baik. Lalu adik-adik juga bisa menghemat listrik. Caranya, kalau siang hari tidak perlu menyalakan lampu, karena sudah ada sinar matahari yang menerangi siang hari. Adik-adik juga bisa menghemat air. Mematikan keran air jika tidak dipakai. Adik-adik mau ya untuk merawat dan memelihara bumi. Maka Allah akan memberkati adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Ya, kakak Michelle tahu pasti semuanya sehat. Nah, adik-adik, kita mau mulai nih pembacaan Alkitab kita dan cerita kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kakak Michelle mengajak adik-adik untuk berdoa. Siap untuk berdoa? Yuk, kita lipat tangannya. Dilipat tangannya. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami mengucap syukur kami boleh mengikuti IMPA online pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah disiapkan, sudah diambil, sekarang kita buka Alkitabnya dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, sebelum Kakak Michelle mulai cerita nih, Kakak Michelle mengingatkan lagi nih, minggu lalu itu adik-adik ibadahnya merayakan apa ya? Ya, minggu lalu itu adik-adik merayakan hari turunnya Roh Kudus
atau juga disebut hari Pentakosta. Lalu 1 minggu setelah hari turunnya Roh Kudus ini ada juga namanya Minggu Trinitas. Ini hanya 1 minggu saja adik-adik. Jadi setelah hari turunnya Roh Kudus, sekarang adalah Minggu Trinitas. Oke, sekarang adik-adik, sekarang kakak Michelle akan bercerita tentang seorang bapak yang ditugaskan Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Bahtera itu yaitu kapal yang besar. Masih ingat siapakah dia? Dia adalah Bapak Nuh. Nah, di gambar ini nih adik-adik lihat, Bapak Nuh ini tidak sendiri. Dia bersama dengan keluarganya. Sekarang kita hitung dulu ya, ada berapa orang yang ada di dalam gambar ini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka ada berdelapan atau 8 orang. Mereka adalah Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan juga 3 menantu Nuh. Jadi ada 8 orang yang ikut masuk ke dalam bahtera Nuh. Selain 8 orang ini, ada juga yang masuk dalam bahtera Nuh, yaitu hewan-hewan. Nah, hewan-hewan ini adik-adik, mereka itu sepasang, artinya berdua. Jadi ada yang jantan dan betina. Adik-adik bisa lihat nih di gambar ini, ada zebra, ada jerapah, ada kuda, ada domba, bahkan ada burung-burung yang ikut masuk ke dalam bahtera Nuh. Nah, kenapa mereka masuk ke dalam sini? Karena sebentar lagi akan turun hujan adik-adik. Hujan yang sangat besar dan hujannya itu sangat panjang adik-adik. Bukan hanya 1 hari atau 2 hari, tapi hujan selama 40 hari, 40 malam adik-adik. Panjang ya hujannya, dan selama itu hujannya tidak berhenti. Jadi yang terjadi akhirnya seluruh daratan saat itu, seluruh bumi hampir semuanya ditutupi oleh air yang disebut air bah. Ya, jadi hewan-hewan ini nih yang adik-adik lihat di sini, ada jerapah, ada gajah. Mereka nggak bisa keluar adik-adik. Mereka hanya bisa berada di dalam bahtera ini selama 40 hari. Karena kalau mereka lihat di luar, mereka tidak menemukan tuh tumbuh-tumbuhan. Bahkan Bapak Nuh dan semua keluarganya pun juga hanya bisa ada di dalam. Kenapa ya mereka ada di dalam bahtera Nuh ini? Ya, karena pada saat itu manusia itu sangat jahat, tidak baik adik-adik. Mereka tidak melakukan hal-hal yang baik. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan air bah. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan orang yang taat padanya, yaitu Bapak Nuh dan keluarganya. Ya, setelah 40 hari 40 malam itu, akhirnya hujannya berhenti, lalu airnya surut. Setelah surut, semua hewan-hewan bisa keluar, burung-burung bisa terbang, binatang-binatang yang bisa berjalan di daratan, mereka keluar juga untuk mencari makanan, cari tumbuh-tumbuhan yang lain. Dan yang terakhir juga, Bapak Nuh tak lupa untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaganya. Nah, tadi yang adik-adik bacakan dibilang Tuhan tuh memberkati Nuh juga. Dia memberkati Nuh dan semua orang. Bukan hanya Nuh doang ya. Jadi Nuh, Bapak Nuh dan semua orang, termasuk juga kita dan orang-orang sekitar kita, mama papa ataupun kakak adik, oma opa dan om tante. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur.
Bagaimana caranya? Tuhan mau kita sama-sama nih sama Tuhan menjaga dan merawat lingkungan kita atau bumi ini. Nah, Kakak Michelle mau tanya nih, kan kita ini adalah makhluk hidup. Adik-adik tahu nggak ya makhluk hidup? Makhluk hidup itu siapa saja ya? Makhluk hidup itu adalah kita manusia. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang bisa berjalan, ada hewan yang bisa berenang di laut seperti ikan, dan juga ada hewan yang bisa terbang di udara seperti burung. Ini adalah makhluk hidup yang harus kita rawat dan pelihara. Jadi tugas kita sebagai manusia menjaga dan memelihara semuanya. Kita lihat. Wah, adik-adik ada yang tahu ini gambarnya tak apa ya? Dia nih ada laki-laki yang menendang seekor anjing. Lalu ada lagi gambar 2 ekor anjing yang dimasukkan ke dalam karung adik-adik dan mulutnya diikat. Tuh lihat mukanya. Anjing-anjing ini terlihat sedih loh adik-adik karena mereka tidak bisa kemana-mana dan juga ditendang. Adik-adik boleh nggak ya kita melakukan hal seperti ini? Boleh nggak kita tendang hewan peliharaan? Boleh nggak kita lempar pakai batu? Tidak boleh, karena Tuhan tidak suka. Kalau kita bermain seperti gambar ini, boleh? Boleh. Kalau kita memberi makan seperti ini, boleh? Boleh. Karena ini adalah contoh bagaimana kita memelihara hewan peliharaan adik-adik. Kan Tuhan sudah kasih nih hewan-hewan ini. Jadi kita juga harus merawatnya dengan baik adik-adik. Kasih makan, diajak main, kasih minum. Ya. Nah, sekarang kita lihat yuk gambar selanjutnya. Kamu sudah punya gambar lagi nih. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Tanda ini artinya apa ya? Ya, tanda ini artinya dilarang menginjak. Lihat, ada gambar sepatu. Dan ada gambar seperti rumput. Tapi di tengah lingkaran itu ada garis. Artinya dilarang atau tidak boleh. Jadi, kalau adik-adik melihat gambar ini, tidak boleh diinjak ya rumputnya ataupun tanamannya. Kalau dilanggar, akibatnya seperti ini. Tanamannya bisa rusak adik-adik. Karena sering diinjak terus, padahal dibilang tidak boleh diinjak. Akibatnya tanamannya jadi rusak. Adik-adik suka nggak kalau lihat tanamannya rusak seperti ini? Tidak, pasti tidak, karena tanamannya atau bunga-bunga ini terlihat jadi tidak cantik lagi. Tapi kalau adik-adik rawat, adik-adik siram, maka bunganya ataupun tanamannya akan tumbuh subur seperti ini. Terlihat cantik kan? Ya, kalau terlihat cantik pasti semua orang suka melihatnya. Tapi walaupun tumbuh subur seperti ini, ingat ya adik-adik, tidak boleh dipetik sembarangan. Tidak boleh diinjak-injak lagi. Jadi harus dirawat. Kalau adik-adik punya tanaman di rumah, juga seperti itu ya adik-adik. Tidak boleh dipetik-petik, tapi harus disiram. Adik-adik, kamu Michelle punya gambar lagi nih. Ini adalah salah satu cara adik-adik untuk merawat bumi ataupun merawat lingkungan sekitar. Gimana nih caranya? Yaitu dengan
tas belanjaan. Sekarang ini, kalau adik-adik lihat, papa mama, kalau berbelanja pasti menggunakan tas ini. Tas ini bisa adik-adik gunakan untuk berbelanja di supermarket ataupun belanja ke supermarket yang lainnya. Menggunakan tas ini. Jadi, dengan menggunakan tas ini mengurangi penggunaan plastik. Karena kalau kita terus-terusan pakai plastik, terus kita buang terus, jadinya banyak sampah. Lalu juga adik-adik bisa menggunakan botol minum. Botol minum ini bisa adik-adik gunakan ketika adik-adik pergi keluar bersama dengan keluarga. Ini adik-adik nggak usah perlu beli lagi tuh botol aqua untuk minuman lain lagi. Adik-adik cukup bawa botol minum. Botol minum sudah diisi dengan air putih. Jadi kalau misalnya adik-adik haus terus pergi ke tempat yang lain lagi, adik-adik tinggal isi ulang airnya. Tidak perlu membeli botol aqua yang lain lagi. Ya, itu salah satu untuk mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya, nah adik-adik, kami punya gambar ini. Kita baca sama-sama ya tulisan di dalam gambar ini. 1, 2, 3. Matikan keran jika tidak digunakan. Artinya kalau adik-adik selesai menggunakan air, entah itu kamar mandi, untuk mandi, ataupun untuk cuci tangan, ataupun di wastafel, kalau adik-adik sudah selesai menggunakannya, harus dimatikan untuk menghemat juga penggunaan air. Selanjutnya, satu lagi nih, kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Matikan lampu bila tidak digunakan. Kalau tadi matikan keran, yang ini matikan lampu. Jadi kalau sudah selesai menggunakan lampunya atau menyalakan lampu, kalau sudah selesai harus dimatikan. Kalau siang-siang kan kadang ada matahari nih masuk dalam rumah. Nah, daripada adik-adik menyalakan semua lampu, lebih baik dimatikan. Kalau mau menyalakan lampu, satu saja yang bisa adik-adik nyalakan. Setelah selesai, tetap harus dimatikan lampunya. Ya adik-adik, jadi itulah cerita kita pada hari ini. Jadi, kakak bisa mengingatkan lagi adik-adik. Kita, adik-adik dan juga kakak Michelle adalah teman kerja Allah. Kita punya tugas. Semua orang punya tugas, yaitu untuk merawat, memelihara apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, yaitu tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Kita tidak boleh menyakiti hewan dan juga menyakiti tumbuhan. Dan juga tadi yang terakhir kakak bisa bilang, kita bisa merawat bumi ini dengan cara seperti ini. Kita bisa nih belanja pakai tas ini adik-adik. Pakai tas ini, kemudian kalau adik-adik pergi, saya juga membawa botol minum. Oke adik-adik, jadi itu saja cerita kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik masih semangat kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Aldo mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami masih boleh mengikuti IMPA secara online. Berkati kami dan juga Kak Aldo yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Lalu Allah akan memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau." Adik-adik, siapa yang masih ingat ini gambar apa ya? Ya, benar adik-adik. Ini adalah bahtera Nuh. Pada saat itu Tuhan mendatangkan air bah, tapi sebelumnya Tuhan sudah meminta Nuh untuk membuat bahtera. Mengapa Allah mendatangkan air bah ke dunia? Karena manusia pada waktu itu berbuat salah, tidak menuruti perintah Allah, dan tidak mau dengar-dengaran kepada Allah. Tapi walaupun Allah sudah mendatangkan air bah, Allah juga yang meredahkan air bah. Dia membuat semuanya baik pada akhirnya. Adik-adik, minggu lalu kita merayakan turunnya Roh Kudus atau disebut Hari Pentakosta. Dan di minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas yang artinya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa. Sama seperti ketika Allah mendatangkan dan meredahkan air bah. Tapi adik-adik, meskipun Allah berkuasa, Allah tetap membutuhkan manusia. Mengapa Allah membutuhkan manusia? Karena pada dasarnya Allah bukanlah Allah yang egois. Allah mau adik-adik, mama papa, kakak-kakak, dan semua manusia membantu Allah merawat dan memelihara bumi. Bagaimana ya Kak caranya merawat dan memelihara bumi? Ketika adik-adik berbelanja, tidak lupa untuk membawa tas belanja. Jadi adik-adik tidak perlu menggunakan plastik. Lalu, ketika adik-adik mau minum, adik-adik boleh menggunakan botol minum adik-adik sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Adik-adik juga dapat menghemat air dengan cara tidak membuang-buang air pada saat mandi ataupun mencuci tangan. Adik-adik dapat menghemat listrik dengan cara mematikan lampu kalau sedang tidak digunakan atau pada saat siang hari. Dari semua contoh yang tadi sudah kakak berikan, dapat kita lakukan bersama dalam kehidupan sehari-hari sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai manusia kepada Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang saatnya melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini, adik-adik akan memilih gambar yang benar tentang merawat ciptaan Tuhan. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, sikap adik-adik pada tanaman yang benar ada di gambar yang A atau yang B ya? Dalam hitungan ketiga, adik-adik tunjuk gambarnya ya. 1, 2, 3. Iya, yang benar adalah gambar yang B. Kita harus mau merawat tanaman, menyiramnya, juga memberi pupuk supaya tanaman tumbuh dengan subur. Pertanyaan kedua, sikap adik-adik pada hewan yang benar ada di gambar yang A atau yang B ya? Dalam hitungan ketiga, adik-adik tunjuk gambarnya ya. 1, 2, 3. Iya, yang benar adalah gambar yang A. Adik-adik harus mau merawat hewan. Tidak boleh jahat sama hewan ya. Pertanyaan ketiga, sikap adik-adik ketika minum yang benar ada di gambar yang A atau yang B ya? Dalam hitungan ketiga, adik-adik tunjuk gambarnya ya. 1, 2, 3. Iya, yang benar adalah gambar yang B.
Kalau minum, adik-adik menggunakan botol punya adik-adik sendiri. Tidak pakai botol plastik lagi, supaya sampah plastiknya bisa berkurang. Pertanyaan keempat. Sikap adik-adik ketika cuci tangan yang benar ada di gambar yang A atau yang B ya? Dalam hitungan ketiga, adik-adik tunjuk gambarnya lagi ya. 1, 2, 3. Iya, yang benar adalah gambar yang A. Jadi, kalau adik-adik mencuci tangan, ketika lagi pakai sabun, keran airnya dimatikan ya, supaya airnya tidak terbuang. Pertanyaan kelima. Sikap adik-adik ketika berbelanja yang benar ada di gambar yang A atau yang B ya. Dalam hitungan ketiga, adik-adik tunjuk gambarnya ya. 1, 2, 3. Iya, yang benar adalah gambar yang A. Seperti tadi botol minum, adik-adik juga kalau mau jajan di supermarket atau di Indomart, adik-adik harus mau membawa tas belanjaan sendiri. Jadi tidak pakai kantong plastik lagi, supaya sampah plastiknya bisa berkurang. Hore, sudah selesai aktivitasnya. Sekarang adik-adik ikuti apa yang kami tak ucapkan ya. Aku mau merawat ciptaan Allah. Demikianlah aktivitas hari ini. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Karyo. Pada kesempatan kali ini, Karyo sudah menyiapkan aktivitas untuk adik-adik kerjakan. Adik-adik dapat mengerjakannya dengan men-scan barcode yang sudah Karyo siapkan. Atau bisa juga adik-adik mengklik link yang sudah Karyo siapkan di link deskripsi YouTube ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran, serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negeri ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara, juga berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan, juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan, menyertai, bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati ibu dan bapak pendeta, ibu dan bapak penatua, diaken, kakak pelayan,
dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu Guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan, juga hati yang tulus dan mau berjuang. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah
adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, tadi kita telah memberikan persembahan. Untuk itu, sekarang kita mau sama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam ibadah hari ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus mau berkati persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami mampu terus membantu untuk pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai ya ibadahnya kawan ya. Iya, betul banget. Untuk Kak. itu kita mau menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan impa kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah menuntun kami mengikuti impa ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati cerita yang telah kami dengar agar dapat kami lakukan dan laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, kalian mau ingatkan untuk adik-adik tetap menjaga kesehatan ya. Tidak lupa menggunakan masker, selalu menjaga jarak dan rajin cuci tangan. Demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.